Oke, selamat apa tuh? Selamat apa? Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai stroke. Ya, di sini mulai dari pengertian, faktor risiko apa yang bisa meningkatkan kita terkena stroke, kemudian penyebabnya itu sendiri, dan gejalanya seperti apa, diagnosis stroke, cara mengetahui ini stroke atau tidak, kemudian komplikasinya, dan pengobatan serta pencegahannya. Dan di akhir sesi nanti akan saya sedikit jelaskan mengenai beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah stroke dengan menggunakan solusi herbal. Solusi herbal ini nanti bisa mengatasi, meredakan gejala ataupun mencegah stroke ini. Langsung kita mulai dari pertama. Jadi definisi stroke atau pengertian stroke itu apa sih? Ya, stroke adalah kondisi yang akan terjadi apabila pasokan darah dari dan atau oksigen, jadi bisa darahnya atau oksigennya yang menuju ke otak itu terganggu atau berkurang, yang nanti diakibatkan oleh penyumbatan yang disebut iskemik atau pecahnya pembuluh darah yang disebut hemorrhagic. Nah, yang perlu kita ketahui di sini, yang perlu kita ingat juga adalah stroke ini adalah satu kondisi gawat darurat yang perlu segera ditangani dengan cepat. Karena sel otak dapat mati hanya dengan hitungan menit. Tindakan penanganan yang cepat juga dapat meminimalisir atau memperkecil kemungkinan terjadinya kerusakan otak dan mencegah kemungkinan munculnya komplikasi. Nanti komplikasinya kita bahas di akhir. Nah, di sini pemicunya apa sih? Yang bisa menyebabkan stroke itu apa sih sebenarnya? Di sini ada 3 faktor utama yang bisa menyebabkan atau menjadi penyebab atau pemicu dari stroke sendiri. Yang pertama, faktor kesehatan. Faktor kesehatan di sini ada contohnya hipertensi. Itu nanti dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah apabila pembuluh darahnya kaku dan tekanan darahnya itu tinggi. Kemudian diabetes, kolesterol, obesitas, penyakit jantung seperti gagal jantung, sleep apnea atau gagal napas pada saat tidur, dan pernah mengalami serangan jantung sebelumnya. Yang kedua adalah gaya hidup ya. Di dunia ini survei WHO menyatakan bahwa orang yang sakit itu ada 20%. Itu adalah data dari survei WHO atau Bahan Kesehatan Dunia pada tahun 2018. Kalau yang sakit 20%, maka otomatis dalam pikiran kita yang sehat adalah 80%. Tapi tidak, ternyata yang sehat hanya 5%. Kenapa demikian? Karena banyakkan dari kita tidak sehat, tetapi sehat yang bermasalah. Sehat bermasalah itu tandanya seperti apa? Seperti kita kurang olahraga fisik, ya, kemudian mudah stres, rambut rontok, kemudian susah tidur, sering gugup, mengalami penurunan fungsi tubuh, begitu. Dan faktor lainnya ini nanti bisa masuk ke dalam keturunan dan usia. Keturunan itu adalah penyakit degeneratif atau penyakit yang diturunkan turun-temurun, seperti contohnya juga bisa di sini hipertensi dan diabetes. Dan usia, tidak bisa dipungkiri semua orang tambah tua, tidak ada manusia yang tambah muda. Kalau ada manusia yang tambah muda, ajaib gitu ya. Dan biasanya atau rata-rata manusia itu akan mengalami penurunan fungsi tubuhnya setelah mencapai usia 40 tahun. Setelah 40 tahun, sekian persen tubuhnya akan mulai mengalami penurunan fungsi. Dan kemudian kita di sini ada 2 tipe stroke atau 2 hal yang dapat menyebabkan stroke. Yang pertama, sesuai dengan pengertian tadi atau definisi yang kita baca di awal tadi, adalah penyumbatan atau iskemik dan hemorrhagic atau pecahnya pembuluh darah. Ya, tentu saja kalau misalnya satu aliran jalan, misalkan aliran jalan kita hambat, misalnya dari kota ke desa, aliran listriknya kita hambat di kota, maka yang di sel-sel terkecil atau di desa-desa kemungkinan besar tidak akan menerima listrik. Demikian halnya juga seperti pembuluh darah di sini. Kalau pembuluh darahnya mengalami penyumbatan, maka oksigen atau nutrisi-nutrisi yang menuju ke otak dapat terhambat.
Dan yang satunya adalah hemorrhagic. Hemorrhagic adalah pecahnya pembuluh darah. Nah, pecahnya di sini nanti diakibatkan oleh kekakuan pembuluh darah atau karena penyumbatan. Kalau kita punya selang, ya kita sumbat terus, tapi alirannya kita tinggikan, kita berikan tekanan terus-menerus, selama kelamaan akan pecah. Begitu halnya juga dengan pembuluh darah ini. Dan yang perlu kita ingat lagi adalah kondisi ini adalah kondisi darurat yang harus segera ditangani. Nah, dalam menangani stroke kita harus mengetahui tanda gejalanya. Nah, tanda gejalanya yang pertama yang mudah diamati adalah wajahnya. Wajahnya di sini mengalami penurunan. Jadi tidak simetris antara kanan dan yang kedua adalah kelemahan. Jadi misalnya contohnya tangan kanan mengalami kelemahan atau tidak bisa digerakkan atau tanda-tanda kelumpuhan. Nah, akan terjadi satu bagian, misalnya tangan kanan yang mengalami kelemahan, maka nanti otomatis kaki kanan juga akan mengalami kelemahan. Yang kedua akan susah mengucapkan atau berbicara. Ya, di sini kalau susah berbicara kan berhubungan sekali dengan wajah ini. Yang tadi dijelaskan, wajahnya tidak simetris, mulutnya juga tidak simetris, otot-ototnya susah digerakkan untuk bicara. Kalau sudah ada tanda-tanda ini, segera hubungi rumah sakit. Kalau di luar negeri 911, kalau di Indonesia adalah 118 kalau tidak salah. Nanti cek sendiri di Google ada. Ini masih ingat kan yang ini tadi, yang stroke adalah kondisi gawat darurat yang perlu ditangani secepatnya. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda demikian, tanda-tanda yang tadi, tanda-tanda yang ini, maka secepat mungkin menghubungi pusat layanan kesehatan agar segera diperiksa, segera ditentukan diagnosisnya apa, dan segera diberikan penanganan yang tepat dan cepat. Nah, pemeriksaannya apa aja sih yang perlu dilakukan atau cara untuk memastikan bahwa keluarga kita atau orang ini terkena stroke atau gejala stroke. Yang pertama, cek darah pasti untuk mengetahui kandungan dalam darahnya itu apa. Dan kemudian di sini ada gambar jantung dan gambar itu kayak sandi rumput gitu ya. Itu namanya EKG atau pengecekan EKG apaan anjay? Elektrokardiogram. Oke, yang kedua di sini yang gambar jantung sama gambar sandi rumput ini adalah elektrokardiogram atau EKG yang biasa kita kenal dengan EKG itu ya, ini kayak gini. Jadi dicek nih kesejahteraan jantungnya itu seperti apa, kesejahteraan kelistrikan jantung, kondisi kelistrikan jantung itu dicek seperti apa kondisinya. Yang selanjutnya di sini ada CT scan dan MRI. Yang membedakan CT scan dan MRI adalah kualitasnya atau banyaknya potongan. Jadi kan kalau CT scan itu mengambil potongan gambar dari setiap segi tubuh gitu ya. Kalau MRI dia lebih detail, potongannya lebih tipis, lebih pandai dia mengetahui di mana letak penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah itu ada di bagian mana. Kemudian kita lanjut ke komplikasinya itu apa sih. Nah, kan kita tadi membahas kalau kalau tidak ditangani dengan cepat nanti ada komplikasinya. Nah, komplikasinya di sini ada kelumpuhan ini ya. Jadi awalnya dia bisa berdiri tegak, bisa jalan-jalan kemana aja, mulai ada kelemahan tadi sesuai dengan tanda gejalanya di salah satu tubuh. Kemudian dia mulai susah untuk bangun dan akhirnya dia lumpuh, tidak bisa bergerak kemana-mana. Yang kedua adalah hidrosefalus atau penumpukan cairan otak di dalam tengkorak. Walaupun ini umumnya terjadi pada anak-anak, tetapi karena adanya kelainan, adanya pemecahan pembuluh darah atau penyumbatan pembuluh darah yang tadi kita bahas, maka di sini ada kemungkinan untuk terjadinya pembesaran juga. Ya, di sini selanjutnya ada disfagia. Disfagia itu sesak napas atau gagal napas yang diakibatkan oleh makanan yang masuk ke rongga pernapasan, kayak tersedak gitu ya dia.
Oke. Kemudian pengobatannya apa sih? Pengobatan yang bisa dilakukan untuk mengobati stroke ini. Yang pertama, sesuaikan dengan penyebabnya. Kalau pengobatan stroke iskemik, dia menggunakan sistem pengobatannya iskemik sendiri, dan hemorrhagic menggunakan sistem pengobatan hemorrhagic sendiri. Nah, yang iskemik tadi bertujuan untuk menjaga jalan nafas yang utama dan mengontrol tekanan darah dan mengembalikan aliran darah normal. Jadi dia mengatasi adanya penyumbatan tadi. Jadi yang menyumbat tadi dibereskan atau dibersihkan. Kemudian pengobatan stroke hemorrhagic. Ya, ini tujuannya untuk mengurangi tekanan pada otak yang dikarenakan pecahnya pembuluh darah dan mengontrol pendarahan. Yang ketiga adalah pengobatan TIA namanya, transient ischemic attack. Tujuannya untuk mengurangi atau menurunkan faktor resiko yang dapat memicu timbulnya stroke. Pengobatan ini dapat dilakukan dengan konsumsi obat atau pembedahan untuk mengatasi penumpukan lemak dalam pembuluh darah. Itu ya, untuk mengobati stroke ischemic tadi. Nah, biayanya berapa sih? Kan tiap pengobatan kalau udah masuk rumah sakit itu pasti ada biayanya ya. Di sini diperkirakan untuk pengobatan stroke biasa yang masih ringan, masih belum parah, belum terjadi kelumpuhan segala macam, itu diperkirakan mencapai 150 juta. Ya, Agia atau Ayla 1 lah ya, kira-kira. Itu belum tentu sembuh. Jadi pengobatan stroke itu tidak menjamin sembuh 100%, hanya saja mengurangi tanda gejala yang muncul dan menghambat timbulnya kembali tanda gejala yang tadi. Kalau sudah berat, berapa biayanya? Sekitar segini, 140 juta. Ya, kalau dibelikan mobil kira-kira ya dapat Fortuner lah ya, kurang dikit. Kenapa dibandingkan dengan mobil ya kan, kesehatan nggak ada harganya ya kan ya. Tetapi di sini kebanyakan manusia itu di Indonesia terutama yang saya amati, mereka lebih cenderung mengutamakan hidupnya. Jadi misalnya beli handphone atau beli kendaraan dengan harga sekian, beli handphone 10 juta misalnya ya, yang flagship. Nah, tetapi dia belum tentu mau mengeluarkan 500.000 untuk kesehatannya sendiri. Walaupun ada, tapi ya nggak banyak lah yang saya temui seperti itu. Oke, kemudian biar nggak kena stroke tuh gimana teman-teman ya, saudara-saudara sekalian. Yang pertama, makanannya nih dijaga. Jangan minum alkohol, jangan merokok, dan lakukan aktivitas fisik ya yang teratur seperti olahraga dan aktivitas fisik lainnya. Misalnya yang bisa dilakukan saat ini seperti yoga atau olahraga di rumah gitu ya. Kemudian solusi herbalnya apa sih? Di sini kami menawarkan Tianci Vitaline Soft Gel. Nah, ini gunanya untuk apa sih? Jadi dia gunanya untuk melawan keletihan tubuh dan menurunkan lemak tak baik. Ya, tadi untuk mengatasi atau mengurangi risiko dari penyumbatan pembuluh darah. Kemudian mencegah dan memperbaiki penyakit pembuluh darah jantung ya. Jadi dia kerjanya adalah membersihkan pembuluh darah kita dari sel-sel atau dari zat-zat yang tidak berguna, misalnya lemak tak baik di sini ya. Kemudian berkhasiat sebagai antioksidan dan meningkatkan vitalitas otak besar. Jadi kalau anaknya atau saudaranya mengalami kelupaan, gampang lupa, ini juga bisa menjadi solusinya. Tapi tidak instan karena di sini sistemnya herbal, tidak seperti obat kimia yang efeknya bisa dirasakan sehari atau 2 hari setelah peminuman atau setelah konsumsi. Yang kedua di sini ada Tianci Siang City. Ya, di sini menurunkan kadar lemak tak baik juga sama seperti tadi. Kemudian membantu mengatasi penyakit pembuluh darah, jantung dan otak. Yang terakhir di sini ada Tianci Grape Extract. Nah, Tianci Grape Extract itu apa sih? Apa sih keunggulannya dari Tianci Grape Extract ini? Ya, Tianci Grape Extract ini terbuat dari biji anggur yang resveratrolnya tinggi atau zat bebas dari
pestisidanya itu tinggi, jadi dijamin kemurniannya langsung dari sari atau manfaat dari ekstrak biji anggurnya itu terasa ya. Sini menurunkan vikositas darah. Vikositas darah itu adalah pengentalan darah ya. Kadar kentalnya darah itu dia seperti apa bisa diencerkan. Seperti aspirin di sini ya. Contohnya kalau obat kimia itu aspirin. Kemudian menurunkan kadar lemak dalam darah. Oke, mungkin demikian penjelasan mengenai stroke pada kali ini. Nanti kalau ada pertanyaan atau yang kurang jelas bisa langsung ketik di kolom komentar atau langsung WA aja ke nomor yang saya sediakan di sini. Kalau tidak, scan barcode yang nanti tersedia di akhir video. Baik, selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Semoga apa yang saya berikan, apa yang kita pelajari pada kali ini dapat bermanfaat.